selamat datang di channel Koalisi Laki. Saya Coach Mas Joko, Presidium Nasional Koalisi Laki. Saat ini saya juga ditunjuk sebagai penasihat hukum, advokat dari keluarga ini sehubungan dengan tanah mereka yang diduga diambil oleh pemerintah digunakan untuk kerjasama PT Citam, Flores Indonesia, dan Pemkap Nagekeo. Saat ini kami berada di lokasi, kami sudah melakukan survei, lihat apa-apa yang ada dalam lokasi, tanaman-tanaman yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di sini. Yang kedua juga kami sudah melihat batas-batas tanahnya, dan saat ini juga ada bukti bahwa ini adalah tanah nenek moyang mereka. Di sini ada kubur. Mungkin untuk lebih jelas Bah bisa sampaikan lagi, mungkin ini alamat di sini, desa, nama apa semua, nama desa di sini. Desa Kelurahan Baidua. Ya, Bapak coba jelaskan langsung di sini. Mulai. Oke. Oh, muri kerayang ta jarindu kami nang tanah. Nemi bonusi te potili mandumat. Ne gau besobar. Ne gau mapandai ni sunga. Mapui. Ne nelo. Oh yo kami mai o se inalsono ne ma pengacara kami, membantu kami mengenai tanah batu. Oh tamai ngo nemi ma mi pernah berlaku mi offer no mi go kakos de bonusi ta te no nemi ami te wali no kami mau yo ano ne kami anak yo, jadi kami lanjut go kakos lako deran mose tinu pawina anak, jadi o inalson kami mayo yo ne pengacara kami yo no kami te no pengacara o iseta pemerintah isen no ala no ise pilar la kami ngata pesing, jadi inalson kami nu main pengacara yo no kami nu tindak lanjut tenang untuk no kami ala kulit tanah nu kami te anak nu kami nu mose bina anak nu se sai du kajo toa kena tolak sekan darang ye papa le soropoi ngate ngalang anak mata le seburuti ta te sara tanah ye nemi gau bonusi gau budak la main kami se mai kami jokat lima suak kada bali kami mi timat apa menele kami jokat lima suak kada bali mi ne ma mi timat gau bo timat gau bo pojo yo gau timat o kami one se lo ne toto be lepang gau yo bukti no kama bo gau tinu kami kami sadadi ko singkane kami o kami nelson se bom simoy nah sekian. Baik, ini maksud Bapak ini Bapak Donatus ya? Juang. Bapak Donatus Juang ini beliau menjelaskan, dia menegaskan bahwa mereka saat ini sedang berdiri di atas tanah mereka sendiri. Ya, jadi bukan mereka mengklaim tanah yang bukan punya mereka, diklaim bahwa ini milik mereka, tidak. Maka dia menegaskan dengan bahasa-bahasa adanya, artinya dia berani sumpah, ya, dia bersumpah kalau ini bukan tanah dia ngambil, berarti dia mati, ya, gitu. Oke. Artinya kesimpulan di sini saja. Selanjutnya, Bapak-bapak, sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya, saya sempat mencatat bahwa Bapak nenek moyang Bapak mendiami dan mengelola tanah ini sejak tahun 43 ya, untuk generasi yang pertama, dilanjut sampai tahun ada 54 yang masih ada saksi hidup ya. Setelah itu sampai ke 68 dan 68. Sampai saat ini. Itu betul? Iya betul. Oke. Saya juga ingin menjelaskan lagi ke saya, apa sih menjadi pokok permasalahan sehingga bah-bah mereka masih tidak puas terhadap kasus ini, atau bah-bah mereka merasa mengalami ketidakadilan terhadap kasus ini. Apa ketidakpuasan bah-bah, Pak? Bahasa saya, kalau bahasa agak susah. Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang ini nama Bapak siapa namanya? Bapak Sius Domang ya? Ya, oke. Bapak Sius Domang juga ini perwakilan dari keluarga tadi. Silakan Bapak. Jadi sebetulnya masukan atau input yang kami terima dari hasil konsensus bersama keluarga besar, kami melihat ada ketidakadilan dalam proses di lapangan, di mana saat pengukuran awal dari lahan ini itu tidak melibatkan pihak yang menempati lahan ini, dan dalam proses itu kami juga tidak dilibatkan atau
diwakilkan untuk menentukan titik-titik di mana lahan yang benar murni bebas atau tanpa riwayat kepemilikannya. Dan pada proses akhir dari lahan ini yang kami merasa bahwa lahan kami itu tuh sudah diambil alih oleh pihak dalam hal ini pemerintah dan yang bekerja sama dengan PT Citam, kami melihat lahan yang digarap oleh mereka itu sudah berada di lahan warisan leluhur kami. Makanya kami mengambil langkah untuk memagari lahan kami tersebut. Kami merasa tidak puas itu karena dari pihak pemerintah, dalam hal ini Bapak Camat dalam pertemuan terakhir kami yang mengatakan bahwa lahan ini sudah punya dokumen sertifikat. Padahal untuk menerbitkan sertifikat atau dokumen tersebut harus melalui proses panjang. Dan yang kami pertanyakan itu mengapa selama proses pengambilan data primer untuk menentukan titik-titik di mana itu lahan yang menurut pihak pemerintah itu lahan tampak bertuan, itu tidak melibatkan pihak kami yang menempati lahan orang tua atau leluhur kami. Jadi itu yang menjadi bahan atau kekuatan bagi kami untuk Artinya bahwa keluarga kita ini tidak puas karena tanah milik nenek moyang kita dan milik bahkan sedang kita manfaatkan sampai saat ini itu diklaim oleh pemerintah ya. Nah, diduga diambil oleh pemerintah dengan apa? Digunakan untuk kerjasama dengan PT Citam tadi, PT Citam Flores Indonesia ya. Nah, itu tanpa melalui prosedur yang baik dan benar. Oke? Nah, artinya saya sempat mencatat juga informasi yang saya dapat. Tanggal 2 Mei itu dapat undangan, ya kan, dapat surat. Ada pertemuan tanggal 3 Mei. Ya. Itu pertemuan 3 Mei di mana itu? di kantor camat. Kantor camat. Oke. Dalam pertemuan itu apa yang kamu dapatkan informasi dari situ? Langsung aja intinya ya. Dalam pertemuan itu apa informasi apa yang kamu dapat? Informasi yang justru mengagetkan kami bahwa lahan ini sudah disertifikat dan sebelum melakukan sertifikat sudah memenuhi syarat hukum, yaitu didukung oleh dokumen serah terima. Serah terima oleh siapa kepada siapa? Itu yang kita tidak tahu. Hanya bahasanya sudah ada sertifikat karena didukung dengan dokumen serah terima. Ya. Serah terima ini oleh siapa kepada siapa? Kalian sebagai tuan tanah juga tidak tahu. Tidak tahu. Betul ya, tidak tahu. Tidak tahu. Atau mungkin sempat ada informasi secara lisan mungkin datang ke rumah tidak juga? Tidak. Oke. Artinya mereka sendiri yang sebagai pemilik tanah, mereka tidak tahu. Yang katanya tadi menurut informasi dari Pak Camat ya, katanya ada dokumen serah terima tanah ini, tapi diserahkan oleh siapa dan terima oleh siapa, kami sendiri tidak tahu. Padahal kalian tuan tanah di sini. Oke. Artinya ya memang siapapun pasti tidak puas. Karena apa yang menjadi miliknya dialihkan ke pihak lain, tapi tanpa sepengetahuan dia sebagai pemiliknya. Oke. Artinya itu yang membuat Bapak tidak puas. Ada dalam pertemuan itu ada tidak bahasa-bahasa mengintimidasi masyarakat Bapak? Mungkin kamu diancam atau apa mungkin? Kamu ya lebih baik kamu lepas tinggalkan tanah itu walaupun ada apa tadi jambu, ada apa lagi tadi kestela, ada domba dalam, ada tanaman-tanaman tadi kembang dalam yang bisa bermanfaat untuk kehidupan tadi termasuk longkang, termasuk kesi juga itu kan daun kesi makan kambing juga. Jadi itu mereka suruh kamu apa ada misalnya bilang silakan kamu segera kosongkan lokasi itu, kalau tidak kamu ditangkap polisi atau apa ada bahasa begitu tidak ada? Tidak ada. Oh ya. Ada bahasa yang sempat dilontarkan ketika dari pihak kami tidak atau
berpegang teguh pada sifat menolak untuk menyetujui permintaan dari PT Citam untuk masuk dan memberi tanda di titik-titik tertentu yang mungkin diduga mereka sudah memasang pilar, dan itu kami menolak. Nah, ketika kami berusaha untuk tidak menyetujui itu, ada kesan dengan menggunakan bahasa bahwa sebetulnya kami bisa tanpa persetujuan pun kami berhak untuk masuk dan melakukan pekerjaan yang diminta oleh PT Citam. Tapi karena kami masih mau menghargai Bapak Ibu, kita masih keluarga. Bapak Camat juga sempat ada kata-kata yang sepertinya mengancam, ya toh? Mengancam atau bahasa lainnya dia tidak mempedulikan, ya toh? Ya, itu sebenarnya bentuk dugaan-dugaan intimidasi juga tuh. Itu bentuk-bentuk menakut-nakuti juga kan? Menakuti, tidak mempedulikan toh? Nah, jadi katanya kalau ini musuhku, kami omong baik-baik. Sebenarnya kalau kami langsung kerja juga tidak ada masalah. Kami tidak peduli. Karena kami sudah ada kekuatan hukum tadi. Nah, walaupun sertifikat itu, Bapak bisa lihat sertifikatnya. Belum. Mereka hanya tunjuk tuh tidak. Hanya begini saja. Oh, jadi ingat. Jadi waktu itu mereka yang katanya yang sebagai pemilik tanah juga, waktu itu Pak Camat menegaskan seolah tidak mempedulikan mereka yang punya tanah. Ya, ini bahasanya begitu ya. Katanya karena pemerintah sudah kuat, ada bukti, ada sertifikat, tapi tidak tunjuk baca atau misalnya fotokopi, tidak. Jadi hanya begini ya. Oh, kayaknya kayak main full ya. Meja. Jadi intinya kesimpulannya bahwa Bapak tidak puas. Selain tadi, apa ini saya sebelumnya juga saya sempat mendengarkan bahwa kamu pernah diundang ya, ada undangan untuk ukur itu tanah, betul? Tidak ada. Oh, tidak ada surat yang saya dapat kemarin itu? Surat Itu pertemuan. Tidak, sebelumnya ada surat untuk itu daftar hadir apa itu? Yang Pengukuran itu surat untuk 231 itu? Ada itu kode. bukan Bukan untuk berurusan kumpul dengan sini, ini. beda. Ya, Oh, itu urusannya beda. Oke, kalau itu Beda. kita bahas lagi di sini ya. Nah, tapi tetap kita minta nanti karena ada surat pada kita ingin tahu ya apa itu sebenarnya. Oke. Baik. Tadi kita sekali lagi saya lupa tanyakan lagi, ini alamat sih namanya apa? Nama pasti lokasi ini. Ini Kembokimpo. Kembokimpo Maki Paket. Maki Paket Di sana ya, hanya dia umum Maki Paket umum ya. Ini khususnya Kembokimpo. Kembo. Kimpo. Oke, Kembo. Ya. Oke. Jadi di sini juga tadi ada ini kubur siapa nih? Nenek Poje. Nenek Poje. Ini saat catat ini meninggal tahun 1974. Iya. Oke. Nenek Poje meninggal tahun 74. Anaknya masih hidup tidak? Ada keluarganya masih hidup tidak? Sudah mati semua. Ya? Cucunya ada? Yang tahu tentang nenek itu ada cucunya? Tidak ada. Tidak ada ya? Hanya itu kan apa nenek ini adalah saudara tante dari bapak. Oh, nenek ini tante. Ya udah berarti Ada ini termasuk ada. Berarti nenek meninggal ini hubungan keluarga dekat. Oke. Jadi nenek meninggal ini hubungan keluarga dekat sekali. Jadi ini sebagai bukti bahwa dulu kehidupan mereka di sini dan pas ada yang meninggal ini buktinya kuburnya di sini juga. Bahkan ini ada bisa diambil juga nih gambarnya lain nih. Ini apa nama kubur yang lain juga mungkin saksi hidup ya. Bapak Usiwa. Ini keluarganya. Nah, keluarga juga. Karena mereka ini saksi hidup tentang yang tahu persis tentang tanah di sini. Iya. Nah, terus anak-anak yang hidup yang saksi hidup ini apa anak-anak ada yang masih hidup juga? Ada. Oh, ada. Itu Saru Apsiwa Run. Tapi dia tidak kena dampak ini sekarang. Run itu. Dia ada di timur dari kita. Oh iya. Kalau tempat ini tempat pekuburan untuk kita Kalau semua saksi yang itu- ada lokasi di sini, dia tahu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Apa seperti saya bilang kemarin ya? Apa keinginan Bapak ya terhadap masalah ini? Ya toh? Kalau bisa sampaikan langsung lah kepada Kepala Pertanahan Nagekeo atau Kepala Kanwil BPN Badan Pertanahan Nasional Kupang atau Kementerian ATR BPN ATR atau juga kepada Presiden Joko Widodo yang sangat getol sekali membasmi melawan mafia tanah ya. Karena kita jangan sampai hanya bahas membasmi mafia tanah, tapi ternyata
Di Nage Kios ini banyak mafia tanah yang okun-okun bahkan brengsek ya, mafia tanah brengsek yang merugikan masyarakat kecil kita di sini, gitu. Kenapa? Karena mengambil mengambil tanah masyarakat kecil itu sama juga pelanggaran HAM, karena itu mengambil apa yang menjadi hak mereka, oke? Karena mereka juga hidup dari tanah ini. Mungkin apa lagi keinginan Bapak terhadap kasus ini? Kami berusaha sampai di titik darah penghabisan, mempertahankan tanah leluhur kami, dan kami tetap mempertahankan ini dan menyerahkan proses ini ke Bapak lawyer, dan harapan kami lahan ini akan kami wariskan kepada anak cucu kami. Kami tidak ada niat sedikit pun untuk diperjualbelikan lahan yang ada ini kepada pihak siapapun. Kami mempertahankan tanah leluhur ini untuk dijadikan untuk meneruskan usaha yang sudah dirintis oleh leluhur kami, oleh orang tua kami. Itu harapan kami. Baik, kami tidak sedang membenci siapapun dalam masalah ini. Kami juga dari Koalisi Laki memiliki prinsip independensi yang tidak berpihak kepada pihak manapun. Namun kami akan selalu melawan ketidakadilan apapun bentuknya. Terima kasih.